kami akan berdiskusi tentang dua metode pembelajaran. Yang mana yang pertama adalah metode pembelajaran Jigsaw dan yang kedua ialah metode number head together. Pada materi Jigsaw di sini merupakan suatu cetusan dari Elliot Aronson dan kawan-kawannya pada Universitas Texas. Materi Jigsaw ini merupakan materi kooperatif pembelajaran yang mana nantinya akan ada seorang guru yang berperan sebagai fasilitator yang mana akan memberikan materi yang berbeda kepada para siswanya. Setelah itu seorang guru akan membagi beberapa kelompok secara heterogen yang mana satu kelompoknya terdiri dari 4-6 orang. Setelah itu seorang siswa akan menerima materi dan mendiskusikannya dengan temannya yang lain. Dan pembahasan mengenai metode Jigsaw itu. Terus saya mau bertanya, gimana sih langkah-langkahnya ketika seorang guru ingin menerapkan metode ini di kelasnya? Jadi langkah-langkahnya tuh seperti ini. Nanti seorang guru tuh akan memulai pembelajaran biasanya dengan cara berdoa terlebih dahulu. Kemudian seorang guru biasanya akan memberikan atau membagikan materi yang berbeda-beda kepada siswanya. Setelah itu seorang guru membagikan nomor atau urutan untuk kelompok. Misalkan seorang guru akan membagikan kelompok pada para siswa tersebut dengan beberapa kelompok. Biasanya sih kelompoknya hanya terdiri dari 4-6 orang saja. Namun setelah pembagian kelompok dan pembagian materi, kelompok tersebut bertugas untuk mendiskusikannya. Setelah mendiskusikannya, seorang guru, pada kelompok ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kelompok ahli dan ada kelompok asal. Apa sih kelompok asal di sini? Nantinya kelompok inti yang dibagi oleh guru. Dari kelompok asal ini nanti menjadi perwakilan untuk kelompok ahli. Misalkan di kelompok asal ini kamu nih yang menjadi kelompok ahli. Nanti si kelompok ahli akan berkumpul dan mendiskusikan materi yang berbeda-beda dari kelompok masing-masing tuh. Setelah mendiskusikannya, langkah selanjutnya kelompok ahli dikembalikan lagi ke kelompok masing-masing untuk menyampaikan materi yang telah disampaikan di kelompok ahli. Sehingga teman-teman yang ada di kelompok asal akan menyerap materi yang disampaikan oleh satu orang perwakilan. Dari satu orang perwakilan dari kelompok. Langkah selanjutnya setelah proses tersebut seorang guru akan memberikan pretest seperti itu dalam bentuk lembar kertas. Nanti seorang siswa di kelas itu akan semuanya sama rata akan dites pada materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut yang berbeda-beda tadi, sehingga nanti seorang siswa itu akan ketahuan mereka tuh ngerti apa enggak sih semua materi, atau ngerti enggak sih yang telah disampaikan oleh ahli tersebut. Nah, sesudah itu akan terjadi sebuah evaluasi oleh guru tersebut, sehingga materi ini itu akan memudahkan para siswanya itu aktif semuanya, entah itu bertanya ataupun entah itu menjelaskan sebuah materi. Tadi ada yang kelewat, setelah diskusi nanti ada sesi presentasi. Misalkan kelompok ahli akan mempresentasikan terlebih dahulu kepada semua kelompok yang ada di situ. Nah, menarik sekali berarti ya. Ya. Terus saya mau nanya, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari metode Jigsaw ini? Kelebihan dan kekurangan metode Jigsaw ini ada beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama itu seorang siswa akan lebih aktif bertanya, karena yang mereka tanya itu temannya sendiri, bukan seorang guru, jadi mereka lebih nyaman. Kedua, mereka akan memiliki rasa tanggung jawab satu sama lain. Jadi nantinya mereka akan ngerasa teman saya ini harus bisa, misalnya gitu, semuanya harus bisa seperti itu. Terus nantinya juga akan menumbuhkan rasa percaya diri, karena mereka akan berdiskusi sesama temannya sendiri. Jadi kekurangan pada metode ini yaitu seorang guru kan menuntut kepada
ada pada siswanya itu untuk memiliki keterampilan, sehingga jika ada siswa yang tidak memiliki keterampilan akan menghambat terjadinya metode ini. Jadi metode ini nantinya tidak akan terrealisasikan. Selain itu juga metode ini kan dipastikan pas di dalam kelas itu pasti ramai. Nah, siswa itu berbeda-beda. Ada yang mereka suka ramai, ada yang belajarnya hening. Mereka suka hening gitu. Dan ini akan menjadi masalah bagi mereka yang belajarnya menyukai keheningan. Kemudian juga metode ini nantinya akan memerlukan waktu yang lama karena memerlukan diskusi dan memahami materi. Selain itu juga metode ini akan menjadikan siswa yang lemah itu menjadi tergantung kepada siswa yang cerdas atau yang pandai. Jadinya akan menjadi bukan beban sih, lebih ke mengganggu untuk memahami materi si pandai tersebut, si siswa yang cerdas atau pandai tersebut. Mungkin itu sih kekurangan dari materi ini gitu. Nanti setiap metode pasti ya punya plus minusnya. Iya, selanjutnya pemaparan materi dari saya mengenai metode number head together. Nah, metode number head together ini kalau yang saya pahami adalah suatu metode yang digunakan oleh seorang guru agar setiap siswanya itu mampu untuk menerangkan suatu materi atau mampu menjadi narasumber ketika proses belajar berlangsung. Nah, jadi pada metode ini tuh siswa mereka mau tidak mau gitu harus mampu berperan aktif dalam proses pembelajaran karena mereka tuh dituntut gitu agar mampu memahami materi, kemudian menyampaikan materi tersebut kepada teman-teman sekelasnya. Jadi siswa itu mereka terpaksa lah kalau saya mungkin mereka dipaksa harus mampu nggak mau harus paham sama materi, terus harus bisa mempresentasikan materinya itu di depan teman-teman sekelasnya. Dan jadi metode ini juga bisa meningkatkan skill atau kemampuan berbicara setiap siswa. Oh iya ya. Kemudian apa sih langkah-langkah yang ada pada metode tersebut? Nah, jadi langkah-langkahnya yang pertama, si guru itu membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Misalkan satu kelas itu ada 30 orang. Ya. Jadi berarti ada 6 kelompok ya, misalkan terdiri dari 5 orang. Kemudian setelah dibentuk kelompok, si guru itu menetapkan nomor atau metode numerisasi atau penomoran lah, penomoran. Misalkan kelompok 1, kelompok 2. Ya, jadi gini, misalkan kelompok 1 A B C D E. Jadi si A nomor 1, si B nomor 2 dan seterusnya. Dan ini juga berlaku bagi seluruh kelompok. Jadi kelompok 2 nanti si E F G, misalkan si E kelompok nomor 1, si G nomor 2 gitu. Jadi satu kelompok itu setiap orangnya memiliki nomor yang berbeda-beda atau yang bervariasi. Nah, setelah ditentukan kelompok dan nomornya, selanjutnya si guru tuh menentukan suatu topik atau suatu pertanyaan yang kemudian akan dibahas atau didiskusikan oleh ini teman-teman sekelompoknya. Contohnya misalkan si guru tuh ngambil tema mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Nah, setelah ditentukan tema atau materinya, si seluruh anggota dari kelompok tersebut mereka ini mencari materi atau mendiskusikan materi tersebut, dan setiap siswa itu harus paham betul materi tersebut. Jadi mereka mau nggak mau gitu harus paham materinya. Nah, setelah ditemukan materinya, dirembukan dengan teman sekelompoknya, selanjutnya si guru itu ya jadi kayak menyebutkan satu nomor, misalkan nomor 1. Jadi mereka yang dapat nomor 1 pada akhirnya mereka harus berkumpul kemudian mempresentasikan materi mengenai sejarah tersebut. Jadi kan nanti satu kelompok satu orang maju sesuai sama nomornya yang sama. Iya. Jadi yang majunya itu semua kelompok tapi satu kelompok. Iya, satu orang dari setiap kelompok dengan satu nomor yang sama. Iya, gitu. Jadi misalkan nomor 1 maju, nanti nomor 1 maju. Nah, nanti mereka ya masing-masing di antara mereka tuh mempresentasikan materi mengenai yang terkait yang tadi. Nah, setelah itu kemudian itu masing-masing dari mereka mempresentasikan, dan itu tuh terus berulang sampai nomor terakhir. Jadi semua orang tuh mereka mendapatkan jatah atau porsi presentasinya masing-masing. Semua akan presentasi. Iya, gitu pokoknya. Mau yang ngerti mau yang enggak pokoknya harus maju harus presentasi aja di depan teman-teman sekelasnya gitu. Itu
mendatang banget ya sih. Iya benar. Lebih kayak kita tuh harus mau gak mau gitu. Iya. Oke, nah langkah selanjutnya setelah seluruh siswa menyiapkan materinya ialah sesi diskusi. Jadi ya ada kayak semacam tanya jawab, terus si guru juga menimpali pertanyaan atau jawaban dari siswa. Nah, setelah itu udah deh kesimpulan. Nah setelah kesimpulan akhirnya evaluasi. Berarti sebenarnya nggak beda jauh dengan metode yang lainnya, cuma mungkin yang membedakannya itu ya dari yang tadi aja. Jadi pokoknya semua siswa harus menyampaikan materinya. Paling itu aja. Iya sih benar. Setelah Nurul dengar penjelasan dari Deda ya ternyata emang gak jauh beda penjelasan atau metode tersebut. Iya sih perbedaannya letaknya di situ. Soalnya pada metode Jigsaw di sini kan Yang Nurul satu iya, orang aja. satu gitu. orang saja yang diutus kayak perwakilan lah kamu aja gitu yang harus memahami materi nanti disampaikan sama teman-teman. Jadi teman-teman yang lain mah ngedengerin, memahami aja seperti itu. Tapi dalam kedua metode ini tanggapan Deda bukan sih membandingkan ya, tapi lebih kayak beropini aja mana yang lebih ya menurut Deda. Kalau menurut Dede sih yang lebih optimal atau yang bisa lebih efektif sih yang metode yang tadi udah jelasin sendiri, yang number head itu. Karena kan emang jadi pokoknya setiap siswa tuh mereka ibaratnya kayak dipukul rata, mereka harus memahami satu materi, jadi emang semua itu harus paham gitu dalam satu waktu. Kalau yang dulu kan itu Hanya jadi awalnya satu orang aja tapi akhirnya satu Paham orang semua itu sih. mentransfer ke yang lainnya. Iya, Nurul pribadi juga kayaknya lebih efektif yang Deda kalau untuk pembelajaran sih ya. Soalnya kan emang walaupun semuanya ikut terlibat, nanti kan yang hanya satu untuk dituntut tuh hanya satu orang dan yang lainnya hanya mendengarkan. Kemudian yang lainnya juga belum tentu semuanya paham. Iya. Ada yang emang mereka EQ-nya tinggi mungkin cepet Cepet paham, tapi tanggap, kan ya. kalau yang maaf ya, kalau yang rendah kan nantinya terbawa-bawa tuh dia tuh. Karena kan setiap orang tuh setiap siswa tuh memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Iya. Jadi nggak bisa emang harus dipukul rata semuanya harus sama, harus paham dalam satu waktu gitu. Ya Bisa. bener sih. Oh iya, terus untuk kekurangannya mungkin dari metode yang number head together itu mungkin lama. Jadi memakan waktu yang cukup lama iya karena sih. kan mereka harus, jadi mereka pertama harus pemahamin materi, terus habis itu kan mereka harus presentasi semua. Jadi kan itu pasti memakan waktu Pasti yang cukup satu-satu lama juga ya iya, presentasinya. pasti lama Iya. dan cukup membosankan. Iya. Dengerin Soalnya- orang Oh iya. ngomong itu pasti Iya, karena bosan ngantuk banget, mungkin iya, gitu ya. gabut pasti. Iya, sebentar nanti tadi kan menyampaikan atau mempresentasikan materi dan tadi dijelaskan oleh saudari Deda kan hanya satu materi, misalkan hanya tentang Abbasiyah aja. Kalau di Nurul kan di Jigsaw kan materi yang berbeda-beda. Mungkin dari segi materi Nurul lebih nyaman ke yang di Jigsaw tuh, soalnya lebih variatif iya gitu ya. bener. Kalau cuma satu materi bosen gak sih kita ngedengernya itu Iya. walaupun berbeda-beda juga. Iya. Seperti itu. Tapi kan jadi kan tiap kelompok tuh kan mereka pasti punya referensi yang berbeda-beda. Iya sih, betul. Jadi emang materinya lebih kaya karena kan emang tadi dari berbagai Berbagai banyak referensi. Iya betul. Ini tuh aja ya. Iya, ternyata apapun metodenya sebenarnya tergantung kitanya juga sih. Mana aktif enggaknya di kelas Iya. ya. Jadi metode mah sebenarnya nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, semuanya Iya, sama. saja. Tergantung dari kitanya juga. Cocok-cocokan lah ibaratnya. Iya bener-bener kan soalnya siswa tuh berbeda-beda ya. Punya apa ya? Punya rasa nyaman terhadap model pembelajaran Iya, itu beda-beda. Iya benar-benar. Bahkan ada yang hanya cocok dengan metode ceramah tuh dengerin Iya, aja kayak beda-beda. gitu ya. Ya mungkin sekian Ya, dari dari kami tentang dua metode pembelajaran, yaitu tentang metode Jigsaw dan Number Head Together. ya mungkin kurang lebihnya kami berdua mohon maaf ya, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.